Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 14 saksi dalam kasus yang menjerat Jaksa Pinangki. Atas dasar ini, Kejaksaan tengah menggali fakta-fakta baru terkait Pinangki dalam kasus suap Joko Chandra. Bahwa penyidik sudah memeriksa hampir 14 saksi terhadap tersangka oknum jaksa PSM. Dari alat bukti yang sudah didapat antara lain keterangan saksi tersebut, kemudian juga ada keterangan tersangka dikaitkan dengan tindakan penyidik. Untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan Jaksa Pinangki hari ini, kita akan menuju reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Kejaksaan Agung. Nadia, apakah pemeriksaan Jaksa Pinangki masih berlangsung hingga saat ini? Ya, Tasya dan juga pemirsa, Pinangki Sirna Malasari maksud kami sudah diperiksa sejak pukul 10.30 pagi hari tadi hingga saat ini di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sehingga sudah ada sekitar 6 jam Pinangki Sirna Malasari diperiksa di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Pemeriksaan terhadap Pinangki Sirna Malasari ini justru seharusnya dilaksanakan pada pekan lalu, namun memang karena adanya penolakan dari Pinangki dengan alasan ada anggota keluarga yang membesuk, dan kemudian pihak Kejaksaan Agung pun menerima alasan tersebut sehingga pemeriksaan terhadap Pinangki Sirna Malasari baru bisa digelar hari ini. Pemeriksaan digelar di Kejaksaan Agung karena memang Pinangki Sirna Malasari ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung sejak ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi dari Joko Chandra yang diduga mengurus fatwa di Mahkamah Agung untuk meloloskan atau tidak mengeksekusi Joko Chandra menjadi tahanan. Pemeriksaan hari ini juga berlangsung dua kali, yaitu yang pertama oleh pihak Barreskrim Polri dan juga yang kedua oleh pihak Kejaksaan Agung, di mana kedua pihak tersebut ini bekerja sama dalam hari ini, yaitu untuk mengagendakan pemeriksaan terkait dengan klarifikasi perbuatan hukum dan juga mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan Joko Chandra. Kejaksaan Agung sendiri juga mengatakan bahwasanya gelar perkara ini akan dirampungkan pada esok hari, yaitu Kamis 3 September 2020. Selain itu, Tasya, kami juga mendapatkan informasi bahwasanya hari ini juga akan digelar pemeriksaan terhadap Joko Chandra. Namun sampai sore hari ini kami belum melihat Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali yang mencapai 904 miliar tersebut, hadir di Kejaksaan Agung, dan kami juga belum mendapatkan informasi atau konfirmasi lebih lanjut dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan terhadap Joko Chandra. Pelarian Joko Chandra ini memang melibatkan sejumlah pihak, baik dari kepolisian ataupun dari kejaksaan, di mana Pinangki Sirna Malasari ini sebelumnya merupakan seorang jaksa yang diduga ini membantu Joko Chandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung agar Joko Chandra tidak dieksekusi sebagai tahanan. Dan terkait dengan pelarian Joko Chandra, maksud kami yaitu terkait dengan pembuatan surat jalan palsu, juga melibatkan Anita Kolopaking, yaitu kuasa hukum dari Joko Chandra, kemudian juga melibatkan Brigjen Prasetyo Utomo, serta juga Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Terkait dengan penghapusan red notice juga ini melibatkan tersangka, yaitu Joko Chandra dan juga Tommy Sumardi sebagai pemberi suap, dan Brigjen Prasetyo Utomo dan juga Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte sebagai penerima suap. Sementara kembali ke Anda, Tasya. Iya, Nadia, apakah ada temuan tindak pidana lain yang menyeret keterlibatan Jaksa Pinangki untuk kasus Joko Chandra? Ya, sebelumnya Pinangki Sirna Malasari ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Namun pada kemarin begitu pihak Kejaksaan Agung juga mengkonfirmasi bahwasanya Pinangki Sirna Malasari dijerat pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pihak Kejagung juga sebelumnya menelusuri aliran dana yang diterima oleh Pinangki Sirna Malasari dari Joko Chandra, yaitu mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Di mana saat itu Joko Chandra ini mengajukan pengajuan kembali atau PK kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun saat itu digugurkan karena Joko Chandra tidak hadir dalam persidangan selama berturut-turut. Dan juga sebelumnya pada hari Sabtu kemarin pihak Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat tinggal
ilegal milik Pinangki Sirna Malasari dan bahkan juga menyita satu buah mobil BMW milik Pinangki Sirna Malasari. Tasya dan juga pemirsa, sampai saat ini hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan dan kami akan terus mengupdate hasil dari pemeriksaan yang dilakukan dari pihak Barreskrim Polri dan juga dari pihak Kejaksaan Agung terhadap Pinangki Sirna Malasari. Tasya. Baik, terima kasih untuk informasi Anda Nadia Hutagalung dan juru kamera Rio Cornelianto melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.